Oke, di video kali ini gue pengen ngajak kalian buat sedikit nostalgia ya terhadap si Puki iPhone SE ini. Ini adalah iPhone yang udah jadi iPhone legendaris ya. So, gue pasti banyak ya di antara kalian yang apa sih? Oh, ngapain sih orang beli SE? Ngapain? Tapi buat gue secara personal ini lumayan banyak kenangan. So mungkin orang di luar sana juga punya, atau mungkin buat jadi koleksi, nothing problem juga. Tapi yang jadi masalah kalau HP SI gen pertama ini kalian pakai buat daily, sesat anjir. HP kedua it's okay, atau HP buat dengerin musik only it's okay, atau sekedar buat lucu-lucuan ya, bukan menjadi HP paling basic kalian, it's okay juga. Oke, but anyway kita nggak bakal bahas on detail iPhone SE gen pertamanya, melainkan gue pengen ngajak lu buat nostalgia terhadap case-case yang ada di sini ya. Ini barang tua. Sebenarnya gue ada beberapa unit lagi case-nya yang udah gue save ya. Jadi lumayan banyak gue simpen, bakal gue bikin konten, cuman udah pada hilang-hilangan cuy. Jadi ketemunya 1, 2, 3, 4, 5, 6 total sih ada belasan ya. Jadi banyak yang hilang gitu. Jadi hanya ini yang bisa gue selamatkan buat konten. Rencananya konten ini nih rilis beberapa bulan yang lalu, cuman gue belum bisa bikin karena belum ada waktunya. Oke, sekarang mumpung gue lagi megang unit ya, iPhone SE ini super langka anjir nih HP, susah sekali dapetinnya. Gue bakal ngajak lu buat sedikit tipis-tipis ya, kira-kira case mana yang paling bakal lu suka ya, versi lu sendiri. Kalau jujur gue tipikal orang yang nggak suka pakai case, tapi karena ini kontennya kita bahas case ya sudah, kita bakal coba pasangin. Yang ini bakal gue skip ya, karena gue udah coba pasang, lepasnya setengah mampus ya, jadi ini bakal kita skip. Tapi iya menurut gue ini agak nyusahin case yang satu ini, karena tombol powernya dia mendem di dalam, jadi agak kurang enak ya dipakai nih, mendem jadi dia ada di dalam gitu tombol powernya. So bakal gue skip juga karena masangnya susah, ngelepasnya susah. Ini merek dari Capdes, ini semua bermerek semua yang ada di sini. Oke, yang pertama gue gak tahu nih apaan ya. Kita langsung buka aja. Set. Ini case-case zaman dulu ya, udah berjamur juga. Ini kita singkirin dulu deh. Kita tumpuk-tumpuk dulu ya. Kita satu-satu yang bisa gue tes. Yang ini kalau dilihat ini dia tupis bahannya tupis, dan ini harganya lumayan pricey pada masanya ya. Kalian bisa lihat ini dikasih anti gores juga ya, dikasih anti gores, ada baut-bautan ya, dan di sini udah dikasih sama obengnya. Sini ada manualnya, instructionnya ya. Anjir lah, nih barang tua banget. Gue cium dulu baunya. Bau kertas lama ya, gimana ya menggambarkannya ke kalian ya. Intinya ini bau kertas lama. Kita bakal langsung coba eksekusi aja ya. Tapi kayaknya gue nggak bakal pakai strapnya. Sumpah ini video nostalgia ya. Mungkin kalian agak boring kalau yang nggak terlalu suka ya, nggak terlalu suka banget nostalgia. Tapi ya enjoykan saja videonya. Ini buat strapnya ya. Buat strapnya di sini. Kita pasangkan dulu ya. Nah, ini ada bautnya. Dapat berapa baut nih? Ada banyak kayaknya baut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baut. Kita langsung pasangkan ke case yang harganya mahal pada masanya. Gue pengen kasih lihat ke lu final looknya seperti apa. Barang-barang zaman dulu nih men, itu tuh niat banget. Kalau sekarang tuh simpel-simpel anjir, kayak malas repot ya kan. Case-nya tuh ala-ala semua, nggak ada yang rumit-rumit kayak gini. Gue yang tidak update ya, tapi buat iPhone tuh mostly kebanyakan yang lewat di beranda gue ya, rekomendasinya tuh udah nggak ada nih case-case model begini ya kan. Jadi kayak gimana gitu ya, pilihannya nggak sebanyak dulu. Kalau dulu tuh unik-unik, beda dengan sekarang ya. Ini buat masang case saya pakai obeng anjir ya kan. Jadi kayak gimana gitu.
Jarang sekali dilakukan sama case-case masa kini, ya kan. Ini kayaknya bautnya lebih sih ini. Ada buat cadangan, ya kan. Bentar. Nggak sabar sih gue pengen lihat hasil jadinya seperti apa. Dan case ini bisa banyak untuk beragam tipe HP, mulai dari iPhone 5 biasa, 5S sampai ke iPhone SE. Sebenarnya yang benar-benar surga duniawi itu ada dua tipe HP ya buat produk Apple untuk khususnya iPhone. Yang pertama seri Gen 5S, 5 biasa maksud gue. Jadi kalau lu beli 5S, 5 biasa, 5S, SE Gen pertama, surga duniawi banget. Case-nya masih banyak dijual ya, yang lucu-lucu masih banyak. Karena dia similar, jadi lu punya 5S lu bisa pakai SE Gen 1, lu punya SE Gen 1 lu bisa pakai aksesoris iPhone 5S misalnya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak banyak banget lah part-part aksesoris yang sama ya, yang bisa lu gunain. Oke, dia dikasih 2 lebihan baut. Ini langsung gua taruh aja. Dan final look ya, anjay, cakep gak? Cakep dong, anjay. Bentar, ini agak kita clean look dulu biar nggak mengganggu. Dipegang rasanya apa ya? Kesan nyamannya nggak ada sih. Sama sekali gue nggak merasakan nyaman dengan case mahal yang satu ini. Cuman kayak mungkin bagi sebagian orang yang suka ini, yang jati dirinya suka model begini, bakal seneng banget pakai case begini. Kalau soal ngelindungin, ini ngelindungin parah. Lu mau jatuh begini, mau jatuh begini, layarnya kelindungin juga di sini. Cuman ini nambah berat sedikit, dan ini kalau buat ngelempar orang sakit, dan ini kalau jatuh ke meja, suaranya serem ya kan. Dan ya, final look-nya seperti ini. Gua kasih lihat dari dekat. Ganteng banget ya. Gue yang tipikal orang suka yang simpel-simpel, tapi ngeliat case begini tuh cakep anjir. Tuh, anjay. Keren. Cakep banget sumpah. Sudah. Cakep. Bentar. Perlu gue abadiin anjir. Ini buat apa? Buat konten berikutnya. Ntar lo ya. Jadi lo nonton konten di dalam konten boy. Seperti biasa ya kan. Percuanisasi ya kan. Anjay. Ntar lo gue record dulu. Dan by the way, ini video gue malas editnya. Jadi ya sudah, lo bisa lihat sambil behind the scene-nya. Ini buat, biasanya nih scene-scene begini nih buat video short gue sih. Bentar. Cakep anjir. Case-nya cakep. Sumpah, cakep banget. Ajib. Kalau gue masih record soalnya. Bentar. Anjay. Sorry, iklan ya. Oke, sekarang kita di case yang berikut ya. Ya, keep this. Ini simpel parah ya. Ini kayak case kekinian, cuman masih tupis juga ini ya. Nih kita buka dulu bautnya. Anjay. Ini gue simpan lagi. Gue suka nyimpen barang begini men. Ini case gue simpan lagi. Bang, itu lo nggak ada niatan ngasih? Ini buat siapa anjir? Nih HP udah tua ya. Emang lo ada yang mau beginian? Ini barang prasejarah nih, barang-barang enak yang buat disimpan gitu. Gue tuh tipikal orang yang suka nyimpan barang-barang yang kuno gitu anjir. Ini bagi gue ini udah kuno nih, aksesoris kuno ya kan. Ini kita mau ngelepas case-nya aja nih effort gitu. Tapi gue jamin sih kalau lu pakai case-case model baut-baut begini yang besi, metal, aluminium begini, itu lu kagak ada cobel pasti. Tapi kalau lu mau pakai case-case keras begini, saran gue iPhone itu warna silver. Kalau iPhone lu kayak warna hitam, warna yang berwarna lah, warna red gitu-gitu, baret ya. Karena body iPhone kan dari aluminium. Jadi kalau warna silver, scratch tipis-tipisnya gara-gara lu pakai case metal nggak terlalu kelihatan.
Jadi kalau lu di luaran sana mungkin ada kepikiran pengen nyoba-nyoba case-case yang kayak gue gini ya, kalau masih ada yang jual, saran gue iPhone lu wajib warna silver. Makanya di video ini gue pakai iPhone warna silver. Jadi scratch bekas case besi itu nggak nyeplak di sini. Oke, next yang case nomor 2. Anjay. Case nomor 2 kayaknya lumayan simpel kali. Gue bukan fanboy case parah sih, jadi per case-casean tuh gue nggak terlalu jago masang case ya. Begitulah ya. Bentar. Oke. Simpel, tapi ini jarang juga case zaman sekarang yang tupis seperti ini. Untuk ya final look-nya seperti ini. Anjay. Cakep gak? Cakep sih. Dibandingkan tadi ini lebih ke simple parah ya. Tapi warnanya elegan. Kalau dari kualitinya nih, ini kualitas bagus anjir, nggak kelihatan rasa murah ya. Ini langsung gua record seperti biasa ya. Biasa buat konten di dalam konten. Ya, bentar, sabar ya. Lu kalau nonton konten ampas gua harus sabar-sabar. Kita rekam dulu. Buat konten short gue soalnya ya. Bentar. Nih gue harus ngasih kesabaran ke kalian juga, ya kan? Kalau nggak begini, konten gue nggak bisa bejibun men. Anjay, cuanisasi banget ya kan. Bentar, sabar. Nih, gue lagi take a shoot. Oke. Sudah selesai. Ini case kedua bentuknya seperti ini. Ini dari samping ngelindungin parah, mendem banget tombol-tombolnya, tombol powernya juga. Cuman agak bete sih. Tapi ngelindungin. Case yang tupis, apalagi tupisnya itu ada bahan rubber ya. Jadi ketika jatuh aman dia ya. Ada efek bisa ngeredam benturan tipis-tipis. Ini case nomor 2 ya. Anjay, ganteng kan? Ganteng. Itulah gue suka kenapa SI ya, lu pakein case tuh jadi lucu modelnya tuh. Cakep anjir. Anjay. Gila. Jadi thumbnail apa? Anjay. Oke. Kita langsung buka lagi. Sekarang kita ke aksesoris nomor 3. Tuh kan apa gue bilang? Gue tuh paling gak jago ngelepas case. Ini apa nih? Ini kayaknya anti gores sih. Bentar, kita lihat. Oh, dulu kalau lu user iPhone 5G nih, motif-motif nih paling sering banget dijumpain ya. Paling sering banget. Banget. Gak tahu nih, sekarang menghilang gitu saja motif-motif kayak gini. Tapi gue bakal coba kasih paham ke kalian semua. Ini kertasnya mana? Kertas pembersihnya, cuy. Oh, masih ada. Oh, jadi ini buat ngambil debunya. Ini instructionnya ya. Kita bakal coba pasangin sesuai manual guide ya. Ini buat ngangkat debunya. Apakah ini masih berfungsi? Masih anjir. Masih men. Gitu kan. Ini dilap-lap dulu cuy. Ntar gue lap-lap pakai baju aja ya. Kita bikin simpel aja videonya. Oke, bentar. Nih kita pinggirkan dulu ya. Kita biar nggak terlalu rame ya meja gue. Debu-debunya kita angkat dulu ya. Anjay, jadi kangkang kontar gitu ya kan. Sering banget lihat begini. Set dah. Video udah mau 15 menit ya. Mungkin kalau lu lagi nonton video ini lagi kerja atau lagi di luar, skip dulu, lu close aja videonya. Lu tonton lagi waktu mau tidur ya. Mungkin bisa ketiduran lu dengerin video gue ini. Soalnya banyak yang bilang, "Bang, gue nonton video lo sambil tidur," katanya. Sering tuh orang komen begitu.
Oke, ini kita kasih di bagian backdoor ya. Paling sering nih dulu gue lihat ini men. Paling sering banget ya warna silver. Wih, pokoknya ada gradasi beginilah. Mungkin lo ngelihat motifnya pasti lo ternostalgia, ya kan? Yakin lo kata-kata gue, ternostalgia lo. Ini kita katakan, bede, nostalgia parah gak tuh gue. Anjay. Nah ini cocoknya warna hitam sih, tapi it's okay lah. Ya ini buat konten ke kalian ya. Ada arsiran diamond piece-nya. Ya mungkin ini ngelindungin. Bagian belakangnya pasti mulus. Rata-rata iPhone dulu nih case anti gores temper model gini tuh zaman 5G ya. Zaman 5G anjir. 5S belum rilis, zaman 5G dulu. Sokin bagian depannya kita pasang. Bagian depannya kita pasang juga. Lalu oke. Ini udah agak menguning anjir. Saking tuanya. Beh. Apakah gue jago masang anti gores? Wah, presisi. Udah cocok gue buka counter anjir. Jadi tukang counter ya. Bede, nih ada gelembung-gelembung. Bentar. Sabar. Beh. Jago gue masangnya, Cuk. Ya, anjay. Gila. Cakep ya. Cakep juga. Cakep anjir. Oke. Jadi ini case ya. Ini aksesoris nomor 3 yang gue pasang ya. Sebuah anti gores. Ada motif-motif diamondnya. Anjay. Nah ini cuman di iPhone jadul. Gue gak tahu, mungkin masih ada ya buat iPhone kekinian ya. Mungkin ya, maybe. Tapi ini hitsnya di zaman iPhone 5S dulu cuy ya. Nih, anjay. Ini langsung gue buka lagi ya. Karena gue mau langsung pasang case yang lain. Balik, gue simpen. Ini emang bakal gue simpen sih buat kenang-kenangan soalnya. Gue suka banget barang-barang simpen-simpen gini cuy. Ntar masih bisa gak sih? Kayaknya masih bisa deh. Hup. Ya, asal lengket aja lah ya. Hup. Oke. Rapiin. Sekarang kita ke yang nomor 4. Nah, ini adalah salah satu yang safety-nya, mungkin militer grade lah, anjay. Lunatic Tactic Extreme. Ini bocah-bocah gunung nggak asing sama begini, ya. Dulu gue punya tapi yang KW-nya anjir, yang bukan Lunatic punya, ya. Coba tulis di kolom komen ini kira-kira case-nya harganya berapa, ya. Kira-kira ini case-nya dulu harganya berapa, buat yang tahu tulis di kolom komen, cuy. Ya, sorry ya kalau videonya mungkin setengah jam ini. Nggak apa-apa ya, kali-kali gitu. Oke, ini udah kebuka. Jadi di sini ada kunci L, ada perbaut-bautan ya. Kunci L, perbaut-bautan. Di sini Lunatic Tactic Extreme Assembly Guide ya. Nih, simple. Sini apa lagi nih? Ini Corning Gorilla Glass ya, Impact Lens. Anjay. Dan ini ada lap-lapnya. Lalu cuy, bede, ini dia the main character, si Puki Lunatic Tactic. Lunatic masih buat case nggak sih sekarang? Masih gak? Coba kalau masih, coba tulis di kolom komen biar gue juga tahu gitu. Oke, langsung kita coba pasangin ya. Anjay, gimana pasangnya? Ini dibuka dulu ya. Nah. Ini sengaja gue alasin nih biar meja gue gak lecet. Malas gue ganti meja. Kita buka dulu. Tadi pakai obeng, ini kunci L ya.
Anjay. Gua belum baca nih, gue belum baca ini waterproof gak sih? Ya, soalnya dulu punya gue yang KW ya, yang KW tidak waterproof, cuman kayak kena hujan-hujan gitu gue cemplungin rembes ya, cemplungin malah rembes. Dan itu dulu gue dulu belinya 300.000 ya, KW ya, KW, mereknya entah apa tahu gitu. Mungkin buat bocil-bocil yang mungkin baru pakai HP era-era tahun 2020 ke atas, ini aksesoris-aksesoris yang gue unboxing ini agak-agak aneh gitu, nggak pernah lihat mungkin ya. Karena ini viral pada masanya, men. Viral pada masanya, cuy. Nah, punya gue karena KW, ininya plastik, ini kaca. Seperti yang dibilang, Corning Gorilla Glass Lens, ini yang bikin mahal nih, Gorilla Glass-nya nih. Coba tulis di kolom komen, harganya berapa nih? Jadi ini di dalam ini super soft parah ya, ini karet semua, literally karet cu ya. Tuh, depan belakang. Oke, langsung kita pasang dulu. Ini bener-bener nahan impact parah. Ini buat switch vibrate-nya ada di sini ya, model tekan gitu. Kita pasangkan. Tuh, udah kepasang nih. Bedeh, cakep. Langsung kita cungnya pasang. Lalu ini, bentar. Ini jangan sampai lepas, men. Ini lepas nih. Jangan sampai lepas, cuy. Oke. Sudah kepasang, langsung dilap dulu kacanya ya. Sebelum kita pasang Corning Gorilla Glass-nya. Pegal juga cuy, bikin video setengah jam. Gini kah pasangnya? Nah, gue kagak tahu nih posisinya. Ini anti air nggak sih? Oh, ini ada kayak semacam karet-karetnya. Oh, ini udah lepas. Ini pasangnya di sini, men. Bentar, ini udah lepas nih. Karena produk tua ya. Karena barang tua, cuy. Udah lepas. Lalu nih dilap dulu. Ini gue lap dulu bentar. Dilap-lap dulu. Sabar. Ini barang tua, cuy. Ya, lepas dia. Oke, kita langsung pasangkan. Nah, langsung kita kunci L-kan saja. Mana? Kunci baut ya. Aduh, pegal bentar. Rubah posisi duduk dulu. Nih. Ya, serem banget case ya. Kayaknya kalau case model gini masih ada deh ya. Ya nggak sih? Sumpah, gue buta banget, men. Masalah case tuh gue buta. Ya, gue orangnya tuh males banget pakai case ya. Ini HP Vivo gue pakein case karena kameranya gede ya. Kameranya gede dan ini sering takut kepentok gitu kalau gue masukin malas ribet. Dan gue cek di online case-nya nggak ada jual, housingnya, kacanya ribet, gue malas ribet, gue pakein. Dan ini HP nggak gue bawa kemana-mana. Kalau selepas selesai experience konten, si Vivo ini ya udah buat kamera atau buat apa gitu, terlalu berat ya. Untuk saat ini masih gue jadiin daily driver. Next ya kayaknya mungkin tidak deh, karena berat ya. Berat banget si Vivo nih. Kalau ya pegel cuy. Bentar. Ini udah semua kali ya. Oke, ada sisa bautnya berarti. Set, sangar banget ya. Gila, sangar banget anjir case-nya. Nggak nyangka dulu case tuh pabrikan tuh niat-niat banget bikin. Ini dulu salah satu yang lumayan sering gue lihat ya, orang-orang tuh banyak yang pakai. Lagi kalau gue lagi misalnya lebaranan di rest area, dulu orang-orang pakai iPhone tuh sering gue ngeliat nih pakai case begini cuy, sering banget.
Tapi sekarang udah kayaknya orang malas ribet ya, bukan malas ribet sih. HP dulu tuh masih compact, jadi pakai case gini masih make sense masuk ke kantong. Kalau HP begini lu pakein case begini, segede batu bata ya. Segede batu bata, jadi kayak nggak make sense gitu dimasukin ke kantong. Makanya case-case kayak gini udah mulai punah gitu. Tapi kayaknya masih ada deh kalau buat seri-seri HP-HP kecil gitu ya. Kayaknya ya. Dan HP-HP outdoor juga udah ada kan. Jadi kayak nggak terlalu relate gitu buat case gini. Oke, ini dibersihin. Oke. Gue bakal kasih lihat final look-nya ke kalian semua. Bentar. Kita rapikan dulu bentar cuy. Kita rapikan dulu. Aduh, lecet meja gue. Bentar, gue kasih lihat ke lu semua bentukan case-nya seperti apa. Tebal parah. Dari belakang seperti ini, tebal parah ya, parah tebalnya. Dari samping makin tebal, udah kayak power bank. Klik, lu denger, tek 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 tek. Nah, untuk vibrate ya, switch vibrate ya, tekan gini, tuh, tek 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 gitu. Dan untuk tombol powernya di atas nih, masih berasa. Tombol agak susah, mungkin untuk fingerprint enaknya kalau pakai case gini pakai telunjuk cuy ya. Oke, gue bakal close up dari dekat samping seperti ini. Tuh, bedeh, gagah sekali nih buat jack audionya ya. Buat jack audionya tuh. Ini buat ngecas, gagah sekali ya. Colok lagi ya, dalam dari bagian bawah seperti ini, bagian samping seperti ini ya. Bagian depan seperti ini ada tulisan Lunatic ya. Lunatic ya. Anjay. Buset dah. Dipegang, udah kalau dari belakang nih sekilas kayak HP-HP apa ya? HP-HP 5000 mAh gitu. HP outdoor 5000 mAh. Dari depan tatot HP 1000 mAh alias iPhone SE, 5S, 5G. Oke, ini case yang paling keren ya, yang paling badak di konten ini. Kita buka dulu ya. Bakal coba ke case yang terakhir. Oke. Hampir lupa. Gue bacain dulu. Ini fungsinya anti debu ya kan. Terus anti drop ya, shock, kaget, hentakan, impact lah ya, bla 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 bla. Jadi ini nggak cocok ya kayak lu bawa nyelam gitu sama ya, karena dari karet-karet tadi kelihatan. Gue baru ingat, case yang pure anti air itu ada, itu rubbernya banyak, karet-karetnya banyak. Kalau ini lebih ke ekstrim aja buat buat aktivitas ekstrim lah, kayak lu mungkin buat naik gunung ya, kalau HP-nya jatuh, kebentur, lebih ke situ. Kalau kena air tipis-tipis masih it's okay ya kan. Rintik-rintik tuh masih okay, kayak gitu-gitulah. Nah, ini gua videoin dulu bentar ya. Ini lapisan-lapisannya, keren banget ya kan. Nah, cuy, biasa. Bikin konten dulu, konten di dalam konten. Di dalam konten ada konten. Ya, begitulah kira-kira. Ya, cuanisasi. Bentar. Ting. Set dah. Udahlah, gue malas ngedit. Behind the scene gue bikin konten juga ditaro ya kan. Malas banget emang si Puki satu ini. Ya, biasalah ya kan. Setengah jam anjir ngeliatin orang bikin konten ya kan. Konten di dalam konten ya kan. Ini gue lagi record boy. Sabar ya. Pahala lo banyak anjir nontonin konten gue belajar sabar ya kan. Pahala lu banyak sekali. Oke. Di case number 4 sudah. Langsung kita buka.
Sepertinya videonya jadi 1 jam nih. Kayaknya nggak deh, hampir ya. Sebelumnya gue minta maaf nih, ya kan. Bikin konten di dalam konten, boy. Ya, anggaplah teman ngobrol ya kan. Anggaplah video gue nemenin lu ngobrol. Mungkin kalau lu lagi gabut, lagi apa ya kan, dengerin video gue kayak ya udahlah buat ngisi waktu gabut lu ya. Entah lu lagi nunggu saudara atau lu lagi mungkin di mana mau tidur atau mungkin mau tidur mungkin ya kan. Butuh tontonan sambil nostalgia ya kan, sambil dengerin gue cerita meskipun gak jelas ya kan. Terus buat kalian yang mungkin lagi baru selesai makan ya kan, jangan dulu beraktivitas ya kan. Ya mungkin cocok nih nontonin video gue, tapi sambil gabut ya. Kalau lu lagi ada aktivitas jangan nontonin anjir, ini konten gak ada faedahnya cuk. Kayak lu ngapain gitu nontonin konten orang beli cash buat cash ya. Ya gak sih? Mana videonya mau 40 menit ya kan, udah 30 menit nih gue bikin video cuman per cash-cashan doang ya kan. Apa coba gitu mikirnya nih gue. Oke. Terlalu serem ini cash anjir. Set dah. La ilah, mana gue lupa lagi nih tatanannya. Ini begini. Telok cok. Gue sambil gue rapiin dulu. Ini begini. Ini begini. Ya kita bautkan saja lagi biar nggak terlalu banyak ya kan. Biar nggak terlalu banyak sampah-sampah yang beredar ya. Terlalu. Ini gue udah mulai habis suara nih. Rekaman 30 menit cuy. Tak biasa gue rekaman 8 menit, 10 menit, 15 menit lah mentok ya. 15 menit kurang-kurang tipis-tipis. Tapi mostly kebanyakan gue bikin video kayak 8 menitan ya kan, kayak gitu-gitu. Ini tahu-tahu setengah jam lebih ya kan. Rajin bener bos ya kan. Nggak tahu nih memori kamera gue penuh kali. Deh. Anjay. Oke. Ini begini. Ini isinya. Ini isinya. Ini lapnya ya kan. Kalau so rapi banget sih Puki. Ini lapnya. Kalau anjay, so perfect banget di lipat-lipat segala. Nih bautnya, kunci L dimasukin lagi. Kunci L dimasukin. Ini bautnya. Gue nggak tahu ya, gue heran ya. Kalau lu ada nontonin video gue tanpa skip, tulis di kolom komen. Siapa tau gue kasih hadiah buat kalian yang nontonin video gue. Bang, gue nontonin video lu tanpa skip, tulis di kolom komen. Siapa tahu gue gabut kasih hadiah kan. Effort, lu juga effort cu nontonin konten gue. Oke. Ini case terakhir ya. Ini ada YouTube-nya, ada logo Instagramnya masih zaman dulu ya. Logo Twitternya sekarang X ya kan, isinya bokep semua X. Ini ada 3 key feature yang ditonjolin sini. Bagian belakangnya seperti ini, gue kasih lihat nih case-nya. Case premium tuh lucu-lucu ya bentuknya ya. Oke, langsung kita buka aja. Oh ini ada tempat kartunya. Nih buat naruh kartu. Udah sih, gitu aja sih. Ini barang tua banget anjir. Nah, udah. Sesimpel itu ya. Di case terakhir ini simpel, hanya buat tempat kartu. Kalau sekarang nggak ada begini, nggak ada yang repot-repot begini. Dibikin bolongan, masukin kartu, udah ya kan. Kalau sekarang nggak ribet anjir. Kalau sekarang tuh pabrikan malas ribet, pengen yang simpel-simpel men, ya kan. Akhirnya final juga case terakhir. Oh ya, gue belum closer look ya. Nih udah agak burik ya, karena stok tua ya. Agak gimana gitu ya. Tampilan depannya seperti ini. Ini buat kartunya. Anjay. Ini case model begini dulu juga banyak yang make ya. Karena gue gak enak sama kalian bikin konten hampir 40 menit
cuman kas kes ya kan. Gue percepat ya. Oh sorry, dipercepat apanya? Apanya bang yang dipercepat bang? Hah? Kibul lu bang, bikin konten dulu. Gitulah ya. Saking nggak pedulinya gue nih sama penonton gue, parah sih emang gue nih, parah ya. Ting, lo bikin konten dulu boy. Konten dalam konten, anjay. Konten dalam konten. Konten dalam konten. Konten dalam konten. Konten dalam konten. Oke. Ting dong. Set. Oh ya, buat kalian yang nontonin video short gue ya belakangan ini, itu gue record pakai Vivo V200 Pro ya. Jadi lu bisa lihat aja hasil kualitas videonya. Itu udah menggambarkan dari si Vivo ini sendiri ya. Gue lagi jatuh hati banget sama kamera si Vivo ini ya. So ini udah semua ya, perkes-kesan. Gua harap videonya lumayan menghibur, nggak menghibur sih, ya mengisi waktu luang kalian yang lagi nonton video ini. Intinya thank you parah ya yang udah mau nonton video gue sampai menit di akhir-akhir ini, dan semoga rezeki kalian dilancarkan semua, amin. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Gue udah capek, cuk. Peace.